Pernahkah kita merasa waktu berlalu begitu cepat, seperti pasir yang habis di sela-sela jemari? Senja datang, hari berganti malam, dan hidup perlahan mendekati akhirnya. Dalam keheningan waktu asar, ada keindahan sekaligus peringatan. Waktu terus berjalan, tak pernah menunggu atau kembali, hingga Allah bersumpah demi waktu asar, menjadi sebuah momen kritis yang menandai akhir siang dan awal malam. Ada sebuah metafora yang kaya akan makna tentang perjalanan hidup manusia. Bagaimana kita memaknai waktu ini? Bagaimana kita mengisi sisa umur kita sebelum semuanya berakhir? Wal ashar, demi waktu asar. Huruf itu dalam bahasa Arab disebut dengan waw al-qasam, atau artinya sumpah, yang menunjukkan peringatan penting bagi kehidupan manusia. Kalau kita bedah arti asar itu sendiri, ternyata maknanya deep banget loh. Berasal dari akar kata asora, yang berarti memeras atau mengeluarkan inti. Dalam konteks waktu, menggambarkan bagaimana hidup kita sedang diperas habis-habisan oleh waktu, seperti sari buah hingga akhirnya habis. Asar bukan perihal waktu, namun terhimpitnya antara terang dan gelap. Siang memeras fisik dan pikiran kita, sedang malam hanya menyisakan kelelahan. Waktu adalah sumber daya yang terbatas, yang terus menyusut, dan kita bergantung padanya untuk mencapai tujuan hidup, baik dunia maupun akhirat. Waktu asar bukan sekedar bagian dari hari, namun juga mencakup seluruh waktu. Ia adalah simbol keterbatasan, pengingat akan urgensi dan ajakan untuk memanfaatkan waktu di sisa-sisa detik yang tersisa. Ketika Allah bersumpah atas waktu ini di dalam surah Al-Asr, itu bukan hanya tentang sore yang damai, tapi juga tentang inti kehidupan manusia antara siang dan malam yang telah memeras tenaga kita. Tahu gak sih sejarah tentang waktu asar? Orang-orang Arab dulu kala asar tiba berkumpul sambil saling berbagi cerita. Ada yang curhat soal nasibnya yang berat, ada yang nyalahkan dunia karena merasa hidup gak adil, sampai sibuk pamer soal garis keturunan atau harta yang melimpah. Waktu asar yang harusnya jadi momen refleksi malah sering jadi ajang negosiasi dan membanding-bandingkan kehidupan. Sekarang situasinya nggak jauh beda. Misalnya, ibu-ibu kumpul di waktu asar sambil rumpi di grup WhatsApp atau sekedar di depan rumah. Ada yang cerita soal anaknya yang masuk sekolah unggulan, ada yang pamer barang branded, ada juga yang nyinyirin tetangga. Kadang obrolan yang awalnya ringan malah jadi ajang saling sindir atau adu gengsi. Padahal momen asar itu Allah kasih buat kita rehat sejenak, mikir tentang apa yang udah kita lakukan hari ini, bukan buat ngegosip atau nambah iri. Waktu yang sempit ini seharusnya bikin kita sadar hidup itu singkat bro, jadi jangan buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia gitu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ayat ini menjadi tamparan keras buat kita. Narasi yang digunakan adalah al-insan, berarti seluruh manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, bangsawan, rakyat jelata, orang yang sibuk, orang yang nganggur, perempuan, laki-laki, semua include di dalamnya. Di situ jelas dinyatakan bahwa kita telah merugi. Illallazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Di zaman sekarang kita sering kejebak dalam hustle culture, kejar target, kejar validasi sosial media. Tapi ayat ini kayak ngerem kita. Sadar gak sih yang benar-benar penting itu iman, amal, saling menasehati, dan sabar. Dunia boleh sibuk, tapi jangan lupa ada kasih sayang Allah yang selalu ngasih kita waktu untuk introspeksi. Ayat ketiga ini nunjukin jalan keluar biar gak rugi total gitu. Itulah bukti kasih sayang Allah, dia gak cuma ngasih tahu masalah, tapi juga solusi. Ada 4 jalan keluar dari kerugian supaya hidup gak sia-sia. Yang pertama adalah iman, percaya sama Allah dan selalu ingat Dia dalam setiap langkah hidup kita. Yang kedua adalah amal soleh, lakukan kebaikan meskipun kecil
asal ikhlas gitu. Yang ketiga adalah saling menasehati dalam kebenaran. Jangan takut saling ingetin dalam kebaikan dengan cara yang lembut. Dan yang terakhir adalah saling menasehati dalam sabar. Hidup gak selalu mulus, tapi saling nguatin bikin perjalanan menjadi lebih ringan. Merenungi alam semesta,